Selamat pagi semuanya. Kita akan mulai kuliah kita, tetapi sebelumnya kita akan ulang apa yang sudah kita bicarakan pada minggu yang lalu, yaitu tentang pengawetan termal bagian pertama, dan kemudian kita akan lanjutkan bagian kedua pada hari ini. Kita sudah sampai pada waktu yang lalu bahwa kalau kita mempunyai suatu mikroorganisme, kita panaskan, ya, populasi mikroorganisme kita panaskan pada suhu tertentu, dan grafik ini menunjukkan ya jumlah mikrobia setelah dipanaskan pada 0, 2 menit, 4 menit, 6 menit, 8 menit, 10 menit, 12 menit, dan seterusnya. Kita akan dapat datanya, dan kemudian kita tahu bahwa suatu model umum yang menyatakan kurva pertumbuhan mikrobia yang dipanaskan akan adalah dN bagi dt sama dengan minus K kali N pangkat N, di mana K adalah laju konstan dan N adalah ordo dari model tersebut. Tapi pada umumnya N adalah 1, sehingga persamaan 51 dapat kita tuliskan sebagai persamaan 52 dN per dt sama dengan min Kn, yang kita sebut dengan model kinetik ordo pertama yang menyatakan bagaimana kurva survival dari populasi mikroorganisme kita. Kalau tadi gambar yang kurva survival mikroorganisme ini kita buat dalam skala log, populasi mikrobianya kita dalam skala log, maka kita akan dapatkan gambar seperti gambar ini, yaitu gambar 59, dan akhirnya akan apabila kita tarik garis regresi, kita akan dapat garis lurus. Nah, waktu yang diperlukan untuk populasi mikroorganisme berubah satu skala log atau jumlah populasi mikroorganisme mati 90% dan tinggal 10%, itu kita sebut sebagai D, satuannya menit. Dan sudutnya kita sebut sebagai sudut ordo pertama konstanta ordo pertama yang kita tulis dengan K, di mana K satuannya adalah 1 per menit. K adalah kebalikan dari D. Jadi D sama dengan 1 per K atau K sama dengan 1 per D. Ya. Jadi sudutnya adalah K, ya, dan D adalah waktu yang diperlukan untuk mengurangi populasi mikroorganisme sebesar 90% atau menurunkan populasi mikroorganisme sebesar 1 skala log waktu, ya. Nah, kalau kita tulis persamaan kita tadi, kita integralkan dN per dt sama dengan min Kn atau N per D, dan kita integralkan dia, kita dapatkan log N0 kurang log N sama dengan T per D atau D sama dengan T bagi log N0 kurang log N. Dan N bagi N0 sama dengan 10 pangkat min T bagi D. Ya. Solusi persamaan 52 kita dapat tuliskan sebetulnya adalah N bagi N0 sama dengan E pangkat min KT. Ya. Nah, untuk dapat menjadi 10 pangkat sekian, itu artinya kita mesti mengalihkan 2,303. Ya, K-nya jadi 2,303 bagi D. Sekarang kita lihat data yang kita dapatkan, yaitu jumlah mikroorganisme, jumlah populasi mikroorganisme di sebelah kanannya. Kemudian kita plot dia. Plot, ya, kita dapatkan gambarnya seperti gambar ini, yaitu gambar logaritmik, ya.
Kalau kita lihat gambar seperti ini, maka sumbu vertikalnya, yaitu sumbu jumlah bakterinya, kita rubah dia menjadi jadi skala log, maka kita akan dapatkan kurvanya menjadi dalam garis lurus. Kalau kita perhatikan ini, maka kita dapat menebak langsung ya bahwa D-nya 8,1 menit ya. Atau bukan 4,1 menit, atau kalau kita lihat menurunkan satu skala log ya dari suhu sudut ini kita dapatkan 4,1 menit ya. Ya, ini gambar yang di buku dan gambar yang barusan adalah gambar yang saya buat di Excel untuk double check apakah apa yang dikatakan oleh buku sudah benar ya. Nah, jika tidak mengikuti ordo pertama, maka hubungan berikut dapat kita gunakan yaitu log n0 kurang log n sama dengan T bagi D aksen dalam kurung pangkat n, di mana D aksen adalah parameter yang mirip dengan waktu pengurangan D atau decimal reduction time, dan N adalah satu konstanta yang menghitung deviasi dari linearisasi kurva survivor log linearisasi ya. Jika survivornya kurvanya konkav atau cembung ke atas, maka N value akan kurang dari 1, tapi jika cembung ke bawah, maka nilainya akan lebih besar dari 1. Kita perhatikan juga ini ada data untuk kurva survivor mikroorganisme yang diberi perlakuan tekanan tinggi. Ya, suatu produk pada tekanan 300 megapascal. Ya, pada waktu 0 survivornya 1000, dan kemudian pada waktu 24 detik waktunya jumlahnya menjadi 1. Ya. Nah, tentukanlah parameter yang dibutuhkan untuk menghitung kurva survivor ini. Ya. Kalau kita tulis ya persamaan 58 kita kalikan 1 kali log lagi, maka kita akan dapatkan persamaan 59 yaitu log n0 bagi n ya sama dengan n log T log D. Ya. Nah, plot dari log kurva survivor versus log waktu hasil yang dievaluasi dengan dua parameter. Kita perhatikan di sini, n log D aksen adalah 0,045. Kita perhatikan pada gambar berikut, ini adalah hubungan antara log n ya. Kita dapat gambarnya seperti ini, log n0 ya, dan ini adalah log T. Ya, hubungan log T. Jadi kurvanya log ya. Maka kita dapatkan garis seperti pada gambar 52, dan kita dapat persamaannya Y sama dengan adalah 0,3381 X tambah 0,0425, di mana sudutnya adalah 0,3381 yang merupakan N ya, dan kemudian log di aksennya adalah 0,0245, yaitu perpotongan antara kurva dengan sumbu vertikal ya. Nah, kalau kita kembali kita perhatikan persamaan ini ya, ini n ya, di atas itu n ya, n dikali log. Maka kita lihat dari persamaan ini n adalah 0,3381 dan min log D-nya adalah 0,0425. Maka seperti yang sudah ditunjukkan di buku, n log D aksen 0,0425, log D aksen adalah 0,0425 bagi n. Ya. Kemudian
kita tahu, ya, kita tahu N-nya adalah 0,3381 ya, 0,3381. Ya, maka kita dapatkan B aksennya adalah 0,74 detik. Ya. Nah, kemudian bagaimana pengaruh suhu luar? Ya, kita tahu dalam kinetika kimia kita menggunakan persamaan Arrhenius. Kita ketahui K sama dengan B kali E pangkat minus EA bagi RG kali TA, di mana EA adalah activation energi, RG adalah konstanta gas, dan TA adalah suhu absolut. Kalau kita ambil logaritmanya, kita akan dapatkan ln K sama dengan ln B kurang EA bagi RGTA. Nah, kalau kita hubungkan nanti hubungan antara ln K dengan 1 per TA, maka kita akan dapatkan juga per 1 persamaan garis lurus. Ya. Nah, ya, ya. Seperti perlihatkan pada gambar 510 kita sudah bicarakan. Kemudian apabila kita hubungkan antara suhu dan D, maka kita akan dapatkan suatu variabel baru yang kita sebut dengan Z, ya, di mana Z adalah delta T, besaran delta T untuk menurunkan D sebesar 90% atau 1 skala log. Ya. Z didefinisikan sebagai peningkatan suhu yang diperlukan untuk mengakibatkan penurunan 90% dari D. Ya. Jadi berbasis definisi itu, dapat kita nyatakan Z sama dengan adalah T2 kurang T1 bagi log DT1 kurang log DT2. Ya, dengan menggunakan persamaan 510 dan 511. 510-nya adalah ini, ln K ya. Maka kita dapatkan EA sama dengan 2,303 RG bagi Z kali TA1 kurang TA2. Ya. Nah, pengaruh tekanan sebagai agen eksternal pada laju inaktivasi populasi mikroorganisme juga dapat kita uraikan dengan rumus persamaan 513, yaitu ln K sama dengan ln KR kurang V, P kurang PR, di mana R sini adalah rujukan, dibagi RG konstanta gas kali seper TA tadi ya, di mana V adalah konstanta volume aktivasi, PR adalah tekanan rujukan, dan besaran konstanta volume aktivasi dievaluasi dari data eksperimen dengan memplotkan ln K versus P kurang PR pada suatu konstanta temperatur. Ya. Sudut kurva itu adalah VG bagi RGTA. Ya, kita lihat ada suatu hubungan antara suhu dan D untuk suatu spora mikroorganisme. Suhunya kita lihat sebelah kiri, D-nya sebelah kanan. Tentukanlah konstanta Z untuk spora ini. Ya, kita plot dia, ya, hubungan antara D dan suhu. Ya, kemudian dengan sama seperti ini, ya, kita lihat gambarnya, hubungan antara D dan suhu. Kemudian kita ambil garis regresinya, dan kemudian kita ukur sudutnya atau beda suhu, di mana terjadi penurunan
D-nya sebesar 1 skala log atau 90%. Yang dalam kasus ini adalah 11 derajat Celcius. Ya, 11 derajat Celcius. Atau kalau menggunakan persamaan, kita akan dapatkan Z-nya adalah 11,1. Nah, ini contoh tadi ya, kita double check dia dengan Excel. Kita dapatkan gambar pertama adalah gambar ini. Kemudian kita rubah gambarnya, sumbu vertikalnya kita ganti dengan skala log, ya, skala log. Kemudian kita buat garisnya, kita ambil ya 1 skala log, yaitu 10/1, kemudian kita ukur, ya, kita ukur berapa besar nilai Z-nya, ya. Dan ini ternyata sama, yaitu 11, ya, 11. Nah, ada satu lagi data dari Musa. Ya, ini hubungan antara tekanan dan laju K. Laju K, ya, kali 10⁻². Per menit. Ya, tekanan 200, 250, 300, 350. K-nya 4,34, 749, 14,3, 27, 65,2. Atau D, bisa dihubungkan dengan D, ya. 1 bagi 4,34 dan seterusnya. Ya. Dengan menggunakan data itu, taksirlah konstanta volume aktivasi. Ya. Nah, kita bisa lihat dapat menggunakan persamaan 513, kemudian kita plot antara ln K versus P kurang PR, ya, yang akan menghasilkan hubungan linear dengan sudut VG, V bagi RG, TA. Ya. Nah, ini kita dapatkan sudutnya 0,1034, ininya VG, ya, sudut potongnya minus 3,225, ya. Nah, ini yang bawah adalah P kurang PR, ya, P kurang PR. Ini tekanan standarnya dianggap 200, ya. Kita dapatkan hasilnya 0,0134, ya. Nah, kita tahu V bagi RGTA 0,0134 kali 10⁻⁻6, dan RG adalah konstanta gas 8,314 meter kubik Pascal per mol K, dan TA adalah 303 K atau 273 atau 30 derajat Celcius, ya. Dan berbasis itu kita bisa cari V-nya adalah tinggal mengalikan, ya, V sama dengan minus 0,134 kali 10⁻⁶, tinggal kali RG dan dikali TA. Kita dapatkan V-nya minus 3,38 kali 10⁻⁻5. Nah, kemarin kita juga sudah disinggung tentang F, yaitu thermal dead time, ya, yaitu adalah waktu total yang dibutuhkan untuk mengurangi suatu populasi sel vegetatif atau spora dari mikroorganisme, ya. Nah, kalau kita katakan kita ingin memusnahkan 99,9%, maka F-nya artinya adalah 4D. Tetapi dalam industri ada suatu mikroorganisme, yaitu Clostridium botulinum, yang sporanya amat bandel, dan untuk memastikan itu biasanya standar untuk di industri F adalah 12D, ya, atau 1 triliun. Ya. Nah, kita menulisnya F pangkat Z T, ya, itu bukan pangkat tapi hanya notasi saja. Kalau suhu Fahrenheit kita tulis F 18,250, maka pada suhu Celcius kita tulis 18 derajat beda
18 derajat Fahrenheit itu sama dengan beda 10 derajat Celcius. 250 derajat Fahrenheit itu adalah 121,1 sebetulnya ya, tapi ini disebut 10121 ya. Dan 10121 ini sering disingkat F0 ya, yang mewakili waktu untuk pengurangan mikroorganisme sebesar nilai Z ya, atau 10 derajat Celcius. Nah, thermal dead time untuk non-thermal proses akan mengikuti hubungan kurva yang sama ya. Nah, sekarang kita bicarakan probabilitas ya, probabilitas dari kerusakan ya. Nah, probabilitas kerusakan digunakan untuk menaksir jumlah wadah yang busuk atau gagal atau rusak dalam suatu batch produk yang kita olah. Jadi dari persamaan 53 kita tahu bahwa eh, eh, populasi mikroorganisme final setelah TDTF adalah log N0 kurang log N sama dengan F bagi D. Ingat sebelumnya log N0, log kurang log N sama dengan T bagi D. Nah, F ini kan satuannya waktu ya. Nah, waktu, maka sama kita bisa gunakan persamaan 53 tadi T per D. Nah, jika ya, R adalah jumlah wadah yang dipaparkan atau diekspos kepada proses pengawetan, dan N0 adalah populasi mikroba perusak pada setiap kontainer. Maka total beban mikrobia pada awal proses ini adalah R ya, jumlah wadah dikali N0. N0 di mana populasi mikroorganisme pada setiap kemasannya atau wadah. Sehingga bisa kita persamaan 514 kita bisa tuliskan sebagai persamaan 515, di mana yang awalnya disebut Rn0 dan akhirnya Rn ya, sama dengan F bagi D ya. Jika tujuan akhir dari proses pengolahan ini adalah untuk mencapai probabilitas atau peluang satu survivor dari populasi mikroorganisme untuk setiap kemasan yang diproses, maka kita bisa tulis ya log RNO sama dengan F per D ya, atau RNO sama dengan 10 pangkat D ya, atau 1 per R sama dengan N 0 N0 bagi 10 pangkat F per D. Jadi 1 per R itu adalah jumlah probabilitas. Rasio pada sisi kiri persamaan 518 mewakili jumlah total wadah yang diproses yang menghasilkan satu wadahnya atau satu kemasannya yang rusak. Ya, pernyataan ini dapat digunakan untuk menaksir TDT thermal dead time yang dibutuhkan untuk mencapai suatu probabilitas pembusukan seperti dinyatakan di atas ya, berbasis pengetahuan populasi awal dan decimal reduction time D ya. Nah, untuk populasi mikroba perlu kita perhatikan bahwa probabilities kerusakan tidak mengasumsikan bahwa
kurva survivor yang bisa hidup dari mikroorganisme itu mengikuti model ordo pertama. Ya, sampai di sini mungkin bisa kita terima ya. Kita lanjutkan. Nah, taksirlah probabilitas suatu proses selama 50 menit pada suhu 113 derajat Celcius bila D113-nya adalah 4 menit dan populasi awal mikrobanya adalah 10 pangkat 4 per kontainer, ya, per kemasan. Nah, kita gunakan persamaan 518 1 per R sama dengan 10 pangkat 4 bagi 10 pangkat 50, di mana 50 tadi adalah T atau F bagi 4. 10 pangkat 4 bagi 10 pangkat 12,5 sama dengan 10 pangkat minus 85. Ya. Oleh karenanya R-nya adalah 10 pangkat 85 ya, atau 3,16 kali 10 pangkat 8. Ya. Nah, karena R 3,16 kali 10 pangkat 8, maka kerusakan satu kemasan dalam kemasan sebanyak 3,16 kali 10 pangkat 8 kemasan, bisa kita duga ada satu yang tidak steril. Atau kira-kira 3 kontainer atau 3 kemasan dari 1 miliar kemasan ya, yang disterilisasi. Sekarang kita lanjut ke metode umum untuk proses calculation berbasaskan suatu paper klasik oleh Bigelow. Sudah lama nih ya, 100 tahun lebih masih kita gunakan. Ini adalah metode umum, general method ya. Nah, dengan menggunakan hubungan thermal dead time kepada decimal reduction time, maka persamaan 5:11 dapat kita revisi menjadi log FR bagi F sama dengan T kurang TR bagi Z. Atau FR per F sama dengan 10 pangkat T kurang TR bagi Z. Ya. Nah, persamaan 520 ini dapat digunakan untuk menghitung TDT F pada suhu berapapun. Ya, kemudian setelah TDT, FR diketahui sebagai suhu rujukan. Ya. Nah, menurut persamaan ini kita dapat definisikan ya satu istilah yang kita sebut dengan letalitas. Letalitas adalah ya plot ya, plot laju letalitas terhadap waktu proses ya, seperti diperhatikan pada gambar 5.12. Ya, nah ini letalitas. Ya, ini total kita adalah 2,5 ya, 2,5. Sehingga ya perlu dikurangi waktunya karena jadinya terlampau masak ya, letalitas. Ya, ya perlu kita kurangi. Ya.
Jadi kita perhatikan kembali L itu lama sebetulnya, sama dengan integral 10 pangkat T kurang TR bagi Z dt. Pada waktu menghitung prosesnya mesti menghasilkan letalitas L yang cukup untuk menyamai target waktu target thermal dead time seperti ditentukan oleh persamaan 518. Ini merupakan langkah kunci dalam menggunakan metode umum proses kalkulasi. Aplikasi ke pasteurisasi. Jadi pasteurisasi sudah saya katakan waktu yang lalu adalah proses di mana pada awalnya digunakan untuk susu, yaitu proses membunuh mikroorganisme patogen, tapi tidak mempertahankan mikroorganisme yang tidak patogen. Ya. Nah, untuk susu itu pada suhu 63 derajat Celcius selama 30 menit. Jadi biasanya ada bak ya yang kita isi air, kemudian airnya kita semprotkan steam sampai suhunya naik 63. Kemudian ini secara batch ya kita masukkan ember yang sudah ada tutupnya rapat, kemudian kita aduk-aduk sampai susu di dalamnya mencapai 63 derajat Celcius. Kemudian kita pertahankan selama 30 menit. Nah, apabila 63 derajat Celcius selama 30 menit, artinya kita sudah mencapai suatu status yang kita sebut sudah dipasteurisasi. Ya, dengan menggunakan suhu rujukan 63 derajat, maka letalitas adalah 1 untuk selama proses 30 menit seperti diperlihatkan pada gambar 5.13 ya. Nah, ini lethal rate 1 30 menit ya. 30 menit ya. 30 menit. Nah, kita sudah singgung kemarin proses HTST, yaitu proses pasteurisasi yang unik yang sebagian besar letalitas boleh diakumulasi selama periode holding ya, atau periode dipertahankan pada suhu yang dekat kepada medium pemanas. Ya, nah, HTST pasteurisasi biasanya dilaksanakan pada suhu 71 derajat Celcius. Ya, kalau kita gunakan suhu 71,5 derajat, maka magnitud besarannya adalah 120 kali. Jadi kalau waktunya 30 menit pada suhu 63, maka kalau kita lihat kalau T, kalau 30 menit ya kita 71, kita buat 10 pakai 1 kurang 63 bagi 4,1, ya kita dapatkan 118,35 T menit ya. Nah, jadi OT ya itu tadi T. Kemudian kita dapatkan T-nya 30 bagi 118 adalah 0,253 menit atau 15,2 detik ya, 15,2 detik. Nah, suatu proses termal dicapai dengan suatu pemanasan instan pada suhu 138 derajat Celcius, diikuti holdingnya pemeraman 4 detik, dan kemudian segera didinginkan. Taksirlah letalitas pada suhu 121 derajat apabila thermal resistance Z untuk mikroorganisme tersebut adalah 8,5. Ya. Nah, berbasis persamaan 520,
kita bisa nyatakan dan kita hitung letalitasnya, kita dapatkan F138 bagi F121 sama dengan 10 pangkat 121 kurang 138 bagi 8,5. Ya. Nah, kita akan dapatkan hasilnya adalah 400 detik. Jadi 400 detik kalau diproses pada suhu 121. Ya. Atau hanya 4 detik tadi kalau menggunakan suhu selama suhu 138 ya, 138. Nah, letalitas pada suhu 121 adalah 100 kali lebih besar daripada suhu 138 untuk mencapai proses termal yang ekivalen. Ya. Pada situasi sebenarnya, pemanasan dan pendinginan, bagian pemanasan dan pendinginan dari proses tidak akan secara instan. Ya. Nah, kondisi ini mengarah kepada akumulasi letalitas selama proses pemanasan dan pendinginan. Jadi kita masukkan rumusnya F131 tinggal dinaikkan, kita dapatkan F1 kalau F131 itu adalah 26,6 detik saja. Sementara kalau F121 adalah 400 detik ya, jadi sekitar 200 kali lebih besar. Nah, kita hitung untuk kasus tekanan ya. Ini ada data, waktu, dan tekanan. Taksirlah penurunan populasi mikroorganisme yang terjadi sebagai akibat proses ini. Jika populasi awalnya adalah 2 kali 10 pangkat 3. Ya. Kemudian respon mikroorganisme busuknya terhadap perlakuan dinyatakan dengan BD delta ya, 260 menit dan ZP 130 megapascal. Ya. Jadi ini naik dan turun, kita pakai rumus kita tulis ya 10 pangkat 100 ya, ini tadi ya 100 kurang 200 bagi 130. Kita dapatkan 0,171 ya, dan seterusnya. Kita dapatkan letalitasnya 146,42 ya. Nah, perhitungan menunjukkan bahwa total letalitas bagi proses ini adalah 146,42. Menggunakan besaran ini dan persamaan kurva survivor, hasilnya kita dapatkan N sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 kali 10 146,42 bagi 60. Kita dapatkan N-nya sama dengan 7. Nah, tentu ada pertanyaan. Dari mana ya? 7 ya. Nah, jadi dengan ini menunjukkan bahwa jumlah mikroorganisme pembusuk yang selamat dari proses itu adalah 7. Ya. Nah, commercial sterilization. Pada commercial sterilization sebetulnya tidak sama dengan pengertian steril. Kalau pengertian kita steril di sini adalah seperti di rumah sakit, padahal di industri relatif sulit untuk mencapai itu ya.
proses pemanasan ini dapat kita gunakan pada hampir semua produk, ya, kecuali produk-produk yang sensitif terhadap panas, sehingga pada waktu dipanaskan bisa saja di bagian pinggir sudah gosong, suhu di bagian tengah belum mencapai letalitas, ya. Tapi itulah risiko tugas kita, ya. Nah, ini ada grafik, ya, grafik suhu, di mana TM ini adalah suhu media, yaitu suhu samping, dan garis putih putus-putus adalah suhu produk tempe, ya. Nah, yang dihitung itu mulai dari 13 sampai 40, kalau tidak salah ya, 42. Ya. Karakteristik produk ini adalah makanan solid, ya, akan memanas dan berdingin dengan konduksi. Kalau dia makanan cair, pada umumnya oleh konveksi. Ya, proses masih didasarkan pada riwayat suhu, pada titik yang paling lambat mendapat panas di dalam produk. Waktu yang dibutuhkan untuk suhu pada titik yang paling lambat untuk mencapai suhu medium dapat mewakili porsi signifikan untuk waktu proses, ya, pada proses konduksi. Kita beri contoh, ya, gambar 514. Ya, ini katanya berasal dari gambar 514. Ini, ya, atau yang BNI, ya. Oke, ya. Kalau itu yang kita gunakan, kita akan dapatkan gambar seperti gambar 15. Jadi garis yang lurus itu asli. Kemudian kita kurangi waktunya, kita kurangi sampai pada garis putus-putus yang paling kiri. Itulah waktu dan suhu yang diperlukan untuk letalitas produk kita, ya. Nah, ini kita sebut dengan operator time atau waktu yang diperlukan oleh operator untuk mengatur kendaraannya. Ini adalah data titik yang paling lambat panas untuk makanan cair dalam kaleng. Kiri adalah waktu, menit, kanan suhu. Ya, ini sama tadi grafik ini, ya, grafik 514 dan 515. Ya, ya, suatu proses termal diterapkan kepada populasi mikroorganisme dengan D121, 1,1 menit, dan Z-nya 11. Taksirlah letalitas F121 untuk proses termal tersebut. Kita ketahui D121 adalah 1,1 menit. Ini sesuai dengan soal, ya. Kemudian Z-nya 11. Ya. Tata temperatur kita lihatkan tadi seperti gambar ini, ya. Gambar ini. Nah, ini sudah saya buat juga dalam gambar saya. Nah, ini, ya, kita tulis, ya, kita tulis dulu. Ini ada waktu, ada letalitas, kemudian yang merah-merah sebelah kanan itu adalah suhu asli dari soal aslinya, yang mana tadi?
Yang ini ya, yang ini. Maka kita hitung, ya, kita hitung pada suhu 75 ya. Nah, kita hitung letalitasnya sama dengan 0. Kemudian pada 105. 105. Nah, ini diketahui D121 1,1 menit, Z-nya 11 derajat. Ya. Ya, datanya sudah kita perlihatkan. Kita hitung ini kita dapatkan 75,27 ya. Maka L-nya letalitasnya adalah F 12175,27 menit. Nah, ini gambar yang grafik yang saya buat sama tadi. Ini ya. Nah, ini jadi kalau kita perhatikan, maka prosesnya itu dapat kita bagi berbagai segmen. Ya, kita ambil nilai kata-katanya. Jadi 0 ke 1 itu 180, mestinya 90. Suhu 104. Ya. 1,3 sekali 111 ya. Demikian seterusnya kita bisa baca ya. Nah, hitunglah waktu holding time tambahan yang dibutuhkan untuk mencapai laju kerusakan yang diinginkan. Ya. Nah, ini adalah kurva dari grafik ini ya, grafik yang sebelumnya yang ini. Ya. Nah, ini adalah grafik titik tengah. Jadi kalau kita perhatikan ini, kemudian kita pindahkan gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini, putus-putus. Kemudian kita ambil dari setiap selangnya, kita ambil, kemudian kita tarik titik suhu akreditasinya. Nah, ini ya, kita potong-potong, ya, udah besar, hanya 1 detik, ya, 1 detik, yang garis vertikal kuning, itulah yang masih berperan ya, kayunya bisa berperan di bawah itu, ya layu dia. Ya, nah ini seperti ini. Kemudian kita lihat setiap selangnya, setiap selangnya itu ini suhunya, ya. Nah, selang 0,5 104 ya. Nah 104 tidak ada dampaknya, ya. Kita lihat perhitungannya dulu, baru kita kembali ke sini ya. Nah, kita dapat pada ini tadi kan, ini kalau gambar kita. Mana tadi gambar kita? Nah ini ya, ini ada 135 dengan ini ya, suhu rata-ratanya tinggal dibagi 2 saja. Jadi kita lihat pada waktu 0,8, ini titik tengah ya, tengah 5 ya, 0,35 sama dengan ini, itu adalah 1,9 bagi 2, 0,8 titik tengah. Kita lihat dari grafik ya, dari grafik di titik tengahnya antara
antara ya 0,1 sampai 75 dan seterusnya itu ya. Oh, ini dia ya. Oh, ini ya waktu ya, ini ya waktu 0, mulai dari 0,5 ke 1,3 itu kan 1,8 bagi 2 adalah 0,9 sebetulnya ya, 0,9. Kemudian suhunya 104, 111 ya. Nah, dijumlahkan 215 bagi 2 ya. 215 bagi 2, 112,5. Makanya di sini kita dapatkan ya, satu ya, setiap itu kemudian setelah itu 1 menit ya, 1,8 0,8 1 menit kemudian, detik kemudian ya, kita jadi waktunya 1,8 kumulatif ya. Dan kemudian kita dapatkan tadi suhu titik tengahnya ya. Nah, itu adalah suhu titik tengahnya 114,8 itu adalah, kita lihat di sini, 1,8 artinya kita cari suhunya dari gambar ini. Gambar yang saya buat ya. 1,8 dengan 1, suhu ya. Suhu tadi 1,3 tadi ya. 0,9 ya. 0,9. Kemudian kita hitung suhu titik tengahnya menggunakan grafik ini ya. Dengan grafik ini kita dapatkan 122,4 dan seterusnya ya. Kemudian kita hitung letalitasnya ya, suhunya 110 pangkat 107 kurang 121 dibagi Z ya. Z kita dapatkan letalitasnya 0,1. Demikian seterusnya ya, kita hitung, kita dapatkan totalnya 6,505 ya. 6,505 itu. Nah, kita balik ke ini, kita narasi kita ya. Nah, kita hitung ya. Oh, ini pada suhu 140 ininya ya. Nah, letalitas kita 6,5 detik pada suhu 140. Suhu lainnya berapa gitu ya. Nah, kita hitung ini suhu 121, 11, 121, 10. 1140 kali 10 pakai 141 bagi 11. Kita dapatkan 5,79 menit ya. Nah, padahal tadi kalau ini contoh soal kita ini disebut 6,5 ya. Nah, ya 6,5 ya. Dan kemudian karena prosesnya 13,2 menit, maka tambahan 7,1 menit terhadap suhu pada 121 diperlukan ya. 5,79. Oke ya, tadi kita tahu di soal dikatakan ya, kita hitung, kita dapatkan itu adalah 5,79. Karena yang diperlukan adalah 13,2 menit, maka kita mesti menambahkan 7,1 menit untuk suhu 121 ya. Nah,
Nah, proses tambahan dapat kita capai dengan extend ya holding time di bawah suhu 4 detik ya, dengan mengkonversi proses tambahan untuk waktu ekuivalen pada suhu 140 ya. Jadi kalau kita hitung 8 ini pakai suhu 140, kita dapatkan 8,31 detik saja ya. Oke. Ini selanjutnya adalah hubungan antara ini ya, antara aliran. Dan karena ini sudah akan berbicara dengan benda panas, kita lanjutkan lagi nanti pada minggu depan ya, pada minggu depan. Jadi untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.